jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita masuk dalam buku tematik 3D, kewajiban dan hakku ya. Kita masih di 3D ya. Namun hari ini kita menjadi pembelajaran terakhir di buku 3D karena kita sudah masuk ke pembelajaran 3 sampai pembelajaran 6, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang hak sebagai warga negara. Ini sudah Miss jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Jadi Miss hanya mengulang dan ada yang Miss tambahkan. Contohnya mendapatkan pendidikan, menjaga nama sekolah, memiliki prestasi, mendapatkan layanan kesehatan rumah sakit, dapat berpergian melalui jalan raya dengan nyaman. Apa kewajiban negara? Mendirikan sekolah, jalan, rumah sakit, atau memberikan bantuan kepada anak-anak yang belajar. Nah, kewajiban sebagai warga negara itu menjaga merawat jalan raya, menjaga kebersihan lingkungan, menaati peraturan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di pembelajaran 3 ini ada kewajiban dan hak untuk belajar. Nah, bisa anak-anak baca, lalu memiliki prestasi pelajar Indonesia juga di halaman 131. Nanti anak-anak bisa baca ya. Oke, nah kita coba di halaman 132 beri tanda silang atau checklist kalau dia kalimat saran, kalau X dia kalau bukan kalimat saran. Nah, untuk pertama, kamu seharusnya rutin minum obat agar cepat sembuh. Iya, betul, itu kalimat saran ya. Lalu, kamu tidak akan dapat membuatnya karena kamu masih kecil. Nah, itu bukan kalimat saran, oke? Lalu lebih baik kita tanyakan hal ini kepada Pak Guru. Oke, good, itu kalimat saran. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Di cross ya, bukan kalimat saran. Hasil karyamu tidak dapat ditampilkan pada pameran nanti. Oh, itu bukan kalimat saran. Kita harus tetap bersemangat mengerjakan tugas yang sulit ini. Oke, itu bisa menjadi kalimat saran ya. Walaupun memang dia tidak ada kata seharusnya, sebaiknya. Nah, untuk nilai kemungkinan, di pembelajaran subtema 4 ini itu adalah pembagian. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara kemungkinan untuk pembagiannya. Nah, berapa dibagi berapa menjadi 50? Contoh 250 di sini Miss buat dibagi 5 ya 50. Contoh 50 dibagi 100 dibagi 2 menjadi 50. Berapa lagi contohnya? 150 dibagi 3 50, dan masih banyak lagi nilai kemungkinan yang bisa anak-anak buat. Yang penting berapa dibagi berapa mendapatkan hasilnya yang sama. Nah, pada perlombaan akan ada tampak hiasan pita ya. Di halaman 134 itu ada cara membuat hiasan dari pita. Jadi anak-anak bisa melihat langkah kerjanya ada 4 beserta alat dan bahannya. Nah, pada setiap itu pita-pita itu beraneka ragam ya. Nah, tampak indah dan menarik. Nah, biasanya digunakan untuk menghias kado atau ada perlombaan. Nah, selain pada acara perlombaan, pita juga dapat kita jumpai di sebuah kado. Nah, saat kita membeli sesuatu, sebaiknya kita juga ketika kita memberikan kado kepada orang lain, kita harus lihat beberapa hal. Jangan sembarangan ya ketika kita memberikan kado kepada orang lain, hati-hati. Yang pertama, bila kita memberikan makanan dan minuman, hati-hati makanan dan minuman. Nah, dengan bahan tambahan. Ini ya, hati-hati bahan-bahannya. Kalau kita memberikan makanan dan minuman, nah kita perlu waspada apa saja bahan tambahan yang ada di dalam makanan dan minuman tersebut. Yang kedua, tampilan makanan yaitu dengan cek tanggal kadaluarsa yang berupa angka dan huruf yang dicetak kecil. Nah, jadi kita harus pilih-pilih benar ya makanan dan minuman dengan bahan tambahan. Contohnya tadi pemanis buatan, pewarna makanan, bahan pengawet, serta penyedap rasanya harus
hindari. Nah, tampilan makanan juga perlu diperhatikan loh. Jangan membeli jajanan yang tampak sudah basi, atau untuk makanan dalam kemasan carilah keterangan tanggal kadaluarsa. Pada kemasan tanggal kadaluarsa tampak berupa angka atau huruf yang dicetak kecil. Kita harus teliti ya untuk mencari makanan atau mencari sesuatu hal, sehingga kita tahu kapan sih tanggalnya yang bisa layak dimakan, jangan sampai kadaluarsa. Oke, lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan sering melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dilakukan terhadap makanan serta minuman yang dijual di pasar dan di sekolah-sekolah. Jajanan yang mengandung bahan berbahaya atau telah lewat waktu akan disita. Nah, melalui badan tersebut pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk melindungi masyarakat dari bahaya makanan tidak sehat. Masyarakat pun mendapatkan haknya, yaitu terlindung dari makanan yang berbahaya. Ini ada contoh-contoh cek untuk tanggal kadaluarsa. Ada yang berupa angka, ada yang berupa huruf. Jadi anak-anak bisa lihat ya di tempat, kalau misalnya mau beli apapun, mau untuk memberikan apapun kado berupa makanan, coba dicek kadaluarsanya. Nah, seperti ini ya. Atau kalau ada di rumah makanan ini, coba segera cek ada nggak kadaluarsanya. Nah, tanggalnya udah lewat atau belum. Nah, itu anak-anak bisa lihat ya. Oke ya. Nah, lalu di halaman 136 coba anak-anak lihat. Itu dicoret kata-katanya ya kalau dia tidak tepat ya. Nomor 1, kewajiban harus dilakukan titik-titik ketika mendapatkan hak. Sebelum atau setelah? Sebelum. Nah, berarti coret setelahnya ya, karena yang benar adalah sebelum. 2, menaati peraturan pemerintah merupakan titik-titik setiap warga negara. Hak atau kewajiban menaati. Kewajiban, berarti haknya dicoret. Yang ketiga, pembangunan dilakukan untuk memenuhi hak warga negara atau bangsa lain? Warga negara, berarti bangsa lain dicoret ya. Nomor 4, membangun negara merupakan tugas pemerintah saja atau seluruh warga negara? Ya betul, seluruh warga negara, berarti pemerintah saja dicoret ya. Nomor 5, pembangunan dilakukan agar negara Indonesia menjadi maju, terbelakangnya dicoret ya. Oke. Lalu coba kita melihat lagi. Nah, dapat beribadah juga merupakan salah satu hak kita sebagai warga negara. Nah, tadi kan ada kita memiliki kewajiban sebagai warga negara dan hak. Nah, ini salah satu hak kita, memilih atau mendapatkan ibadah. Selain itu, setelah Indonesia merdeka, hak kita dapat hidup sederhana. Nah, ada hak pasti ada kewajiban dong. Nah, kewajiban kita yaitu mengisi kemerdekaan dengan tekun belajar, menghargai jasa pahlawan, menjaga kerukunan dan persatuan, dan ikut membantu korban bencana alam. Ini ada di halaman 140 ya. Nah, latihan. Ayo jawab di 140. Yuk kita kerjakan bareng-bareng ya. Apa tujuan bangsa asing menjajah Indonesia? Nah, tujuannya untuk merampas kekayaan Indonesia. Nih ulang lagi ya. Untuk merampas kekayaan Indonesia. Soal nomor 2. Bagaimana cara bangsa Indonesia dapat lepas dari penjajahan? Dengan melawan. Dengan melawan bangsa penjajah untuk memerdekakan bangsa ini. Nomor 3, siapakah yang memiliki kewajiban untuk mengisi kemerdekaan? Semua rakyat Indonesia. Ya, semua rakyat Indonesia. 4, apa contoh hak warga negara di masa setelah kemerdekaan seperti ini? Nah, seperti yang tadi Miss sudah katakan, hak yang kita dapatkan adalah kita bisa beribadah sesuai dengan agama masing-masing, hidup sejahtera,
dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, itu haknya ya. Kalau kewajibannya yaitu tadi mengisi kemerdekaan dengan belajar dengan tekun, menghargai jasa para pahlawan, menjaga kerukunan dan persatuan, dan ikut membantu korban bencana alam. Tuliskan kalimat berisi saran pada teks di atas. Apa maksud saran tersebut? Nah, saran adalah sesuatu yang kita bisa untuk menghasilkan sesuatu. Saran dalam teks di situ adalah sebaiknya kita tetap harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Itu ya, kalimat sarannya ya. Sebaiknya kita tetap harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Apa maksudnya? Berjuang berarti terus melakukan, ya. Berjuang berarti artinya terus melakukan untuk mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Nah, yang tadi kewajiban kita, ya, kewajiban tadi yaitu dengan tekun belajar, menghargai jasa para pahlawan, menjaga kerukunan dan persatuan, dan ikut membantu korban bencana alam. Oke ya. Nah, di Indonesia memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya, dan ada sanksi hukuman loh bagi orang yang menghalang-halangi orang beribadah. Ya. Nah, kita berkewajiban menghormati penganut agama lain dan tidak membuat kegaduhan sehingga dapat menjalani atau menjalankan ibadah dengan tenang dan hikmat. Ada 6 agama ya yang diakui di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Pertama masjid Islam, kedua gereja yaitu Kristen, ketiga Katolik, agama Katolik itu gereja tempatnya, lalu vihara itu agama Buddha, dan ada pura itu agama Hindu, dan yang terakhir ada kelenteng itu untuk agama Konghucu. Ini adalah tempat-tempat ibadah yang diakui oleh Indonesia ya, 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, ini Miss tampilkan nanti gambarnya. Setiap warga negara di Indonesia bebas beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini dia. Ya, tampilannya ada masjid, ada gereja, ada pura, vihara, kelenteng. Nah, ini dia ya. Dan inilah yang diakui. Nah, cantik-cantik kan? Inilah keberagaman Indonesia. Oke. Jadi yang mana ya tempat ibadahmu? Sudah ingat tempat ibadahmu? Oke. Nah, sikap menjaga keseimbangan kewajiban dan hak itu adalah mendapatkan hak serta diimbangi dengan rasa pelaksanaan kewajiban. Menghormati hak orang lain, ini di halaman 144 ya. Mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan diri sendiri. Lalu, apa manfaat menjaga keseimbangan? Nah, manfaatnya yang pertama, tercipta hubungan yang harmonis antara sesama warga Indonesia di halaman 145. Yang kedua, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, tumbuhnya sifat tolong-menolong. Yang keempat, tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan negara Indonesia. Yang kelima, terbentuknya bangsa Indonesia yang kuat. Ini manfaatnya ya. Bisa anak-anak lihat di 145 untuk manfaat dan sikap-sikap menjaga keseimbangan kewajiban dan hak, ini di halaman 144. Oke. Nah, di halaman 143 ada tanda bagaimana sikapmu. Coba kita lihat sama-sama. 143. Terhadap teman yang berbeda agama, aku akan yang mana? Menghormati checklist, menjaga checklist, menunggunya setelah beribadah checklist. Karena apa? Kalau mempermasalahkan perbedaan itu bukan sikap terpuji. Mengajaknya beribadah sesuai dengan agamaku itu bukan sikap yang terpuji. Lalu untuk ayo jawab. Nah, ini dulu. Pelaksanaan dan hak kewajiban itu harus seimbang, ya. Nah, dia 145 ayo jawab. Apa yang harus dilakukan
Nomor 1 ya, bila kita menginginkan hak kita terpenuhi. Nah, yang harus kita lakukan bila hak kita hendak kita terpenuhi, ya kita harus melakukan kewajiban. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan tanpa paksaan dan penuh tanggung jawab. Bagaimana keseimbangan antara kewajiban dan hak dapat tercipta? Itu akan dapat tercipta bila kita bisa melakukan hak dan kewajiban, ya. Nah, bila kita melakukan hak dan kewajiban, jadi dia tidak terpisah. Jelaskan manfaat adanya keseimbangan. Nah, itu tadi ada 5 manfaat keseimbangannya. Jadi, coba lihat di Kini Aku Tahu halaman 145 itu di underline ya. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang untuk hak-hak didapatkan manusia sejak lahir, seperti hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Setiap orang mendapatkan hak terlebih dahulu baru menjalankan kewajibannya. Namun untuk hak-hak lain, misalnya hak seorang pekerja mendapatkan upah, maka pekerja itu harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Lalu halaman 146. Nah, di sini ada evaluasi 4, nanti yang anak-anak bisa kerjakan ya. Kita membahas 146. Di sini ada hak kewajiban. Lingkungan sehat itu hak. Hak warga negara ya. Fasilitas kesehatan. Apa hak kita? Mendapatkan lingkungan yang sehat. Kewajibannya menjaga lingkungan. Fasilitas kesehatan sama, mendapatkan fasilitas kesehatan. Kewajibannya menjaga fasilitas kesehatan agar tidak rusak. Nah, hak sebagai pelajar yaitu belajar dengan rajin, kewajibannya. Haknya yaitu kita bisa memiliki prestasi. Nah, hak ikut membangun bangsa. Bagaimana kewajibannya? Yaitu dengan mengisi kemerdekaan, dengan tekun belajar. Haknya apa? Haknya kita bisa sama-sama melaksanakan atau mengisi kemerdekaan. Lalu mengisi kemerdekaan itu hak. Hak setiap warga negara. Ya, kewajibannya yaitu kita melaksanakan bagaimana cara mengisi kemerdekaan tadi. Oke, video kita selesai sampai di sini untuk video pembelajaran. Tinggal anak-anak mengerjakan evaluasi 3 ya, evaluasi 4 ya untuk pembelajaran kita kali ini. Oke, sampai jumpa dalam review kita selanjutnya. Bye bye.